Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,53% ke angka 7.721. Dan di video ini saya coba analisa dua saham yang ternyata diturunkan peringkatnya oleh JP Morgan. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya, apakah masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Hari ini keluar satu artikel berita dengan judul JP Morgan turunkan rating emiten Prajogo Pangestu yaitu BRPT dan TPA. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini bahwa analis JP Morgan menurunkan peringkat BRPT menjadi underweight dari sebelumnya netral. Dan jika kita baca sini seperti ini ada salah ketik. Sedangkan di saham TPA, JP Morgan memangkas target harga menjadi 1.140. Harusnya ini mungkin BRPT. Sebelumnya itu harga BRPT ditargetkan tuh di sekitar 1.230, sehingga saat ini dipangkas menjadi sekitar 1.140 hingga Desember tahun 2025. Jadi salah satu alasan kenapa TPA dan BRPT diturunkan peringkatnya karena memang dikatakan tuh TPA prospek labanya masih negatif. Jadi laporan keuangan mungkin di semester 1 ini atau di tahun 2024 ini masih kurang oke, sehingga JP Morgan menganggap BRPT dan TPA sampai akhir tahun tidak menarik. Selain JP Morgan, analis lain yang mengulas saham BRPT yaitu dari sekuritas Sukor dan Sambar Sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk BRPT dengan masing-masing target lumayan tinggi, bisa kita lihat sekitar 2.496 dan 1.587. Sedangkan untuk TPA, Sukor Sekuritas menyematkan rekomendasi netral yaitu hold. Sedangkan Macquarie menyarankan untuk jual. Sekarang kita coba lihat dulu secara taktikal untuk TPA saat ini. Bisa kita perhatikan satu minggu terakhir ini memang TPA mulai sideways. Tapi bisa kita perhatikan walaupun hari ini turun bawah garis EMA 50, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 9.475. Memang ini terbentuk candle merah berada di bawah garis EMA 50, tapi selama masih kuat bertahan di garis EMA 50, cara pergerakan saya lihat TPA masih oke dan masih layak untuk di hold. Dan jika kita lihat broker summary untuk TPA, bisa kita perhatikan asing satu minggu ini sebenarnya masih masuk akumulasi. Dan pada akhir bulan kemarin asing malah masuk dengan jumlah besar. Dan di broker summary pun jika kita perhatikan walaupun hari ini turun, ini terpantau malah ada sedikit akumulasi. Jadi walaupun cara candle hari ini candle merah dan berada bawah garis EMA 50, ingat cara candle ini belum terkonfirmasi break, jadi kita harus pantau atau tunggu konfirmasi hari Senin depan. Apabila Senin depan TPA masih bisa naik kembali di atas 1.450 atau minimal masih kuat berada di atas 9.400, TPA secara menurut saya masih oke. Jadi untuk tren jangka menengah masih oke, dan saya lihat masih ada potensi untuk rebound kembali menuju target terdekat di sekitar 9.700 sampai 9.800. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya atau ingin coba entry, menurut saya tetap masih bisa dipantau, tapi wait and see dulu, lihat apakah minggu depan TPA bisa bertahan atau naik kembali di atas garis EMA 50. Jika terpantau minggu depan ternyata TPA terkonfirmasi break garis EMA 50, maka cara pergerakan memang TPA akan mulai kurang oke, akan mulai patah tren atau uptrendnya, dan ada potensi saat itu kembali turun menuju target penurunan di sekitar 9.000 untuk TPA. Jadi untuk yang pengen coba entry, menurut saya masih tetap bisa dipantau walaupun cara candle hari Jumat tidak begitu meyakinkan. Dan selanjutnya kita coba lihat BRPT. BRPT beberapa hari yang lalu baru saya analisa, kita bahas lagi. Bisa kita lihat BRPT cara pergerakan saya juga masih sideways. Pada hari Rabu memang sempat bertahan dari rebound dari garis EMA 50, tapi bisa kita lihat sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.125 sampai 1.130. Karena memang ini merupakan resisten yang sebelumnya juga sempat beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRPT. Dan hari ini BRPT kembali turun hampir 1% ke harga 1.085. Jadi untuk BRPT, menurut saya masih sesuai dengan analisa saya sebelumnya. Untuk BRPT, saya lihat BRPT apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 1050 apabila ingin coba entry. Karena saya lihat BRPT masih ada potensi untuk minggu depan kembali terkoreksi mengetes target harga ini. Dan jika kita lihat BRPT pada perdagangan hari Jumat, ini masih ada distribusi, satu minggu terakhir juga asing masih keluar, dan di broker summary pun jika kita perhatikan penurunan BRPT hari ini terpantau juga masih ada distribusi. Ini karena masih ada distribusi dan saat ini masih sideways, menurut saya lebih oke adalah wait and see dulu untuk saham BRPT. Dan beda dengan brand yang saat ini masih oke, Tapi BRPT karena masih ada distribusi dan cara pergerakan juga masih dekat dengan garis EMA 50 150, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 atau wait and see
di sekitar garis EMA ini apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Dan hati-hati apabila terpantau ternyata minggu depan BRPT malah turun ke garis EMA 150. Karena apabila turun, maka BRPT berpotensi mulai downtrend kembali dengan target penurunan di sekitar 1000 sampai 1020. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ERA. Bisa kita perhatikan ERA sebelumnya sempat naik tinggi mengetes sekitar harga 440. Tapi setelah mengetes target 440, ERA terkoreksi kembali turun mengetes garis EMA 50 150. Tapi bisa kita lihat setelah mengetes minggu ini ERA masih bisa bertahan dan rebound pada kenaikan hari ini lumayan tinggi 5% lebih ke 442. Jadi tadi kembali naik mengetes resisten di 440 yang sebelumnya sempat dites ternyata masih gagal break. Dan candle hari ini masih lumayan oke walaupun ada shadow, tapi shadow tidak terlalu panjang. Dan jika kita lihat untuk ERA saat ini, satu minggu ini asing sudah mulai masuk kembali dan akumulasi asing pada perdagangan hari ini lumayan besar, dan di broker summary pun bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Jadi secara teranjang menengah ERA masih oke karena masih kuat berada di atas kurva garis EMA. Plus karena masih ada akumulasi dan saat kembali mencoba break 440, saya lihat ERA minggu depan masih ada potensi untuk break dan naik menuju target terdekat di 450. Jadi apabila terkonfirmasi break 450 minggu depan plus ada akumulasi, maka target berikutnya untuk ERA adalah di sekitar 470 sampai 480. Jadi untuk yang sudah dapat di sekitar garis EMA 50 150, misalnya bisa di hold, bisa jadikan 430 untuk trailing stop dengan target terdekat di 450 atau target lebih jauh di 470 untuk saham ERA. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Dharma. Saham Dharma bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu ini memang terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 1100. Dan sempat bisa kita lihat hari Rabu turun ke garis EMA 150, tapi hari Kamis kembali terbentuk candle hijau sehingga ini belum terkonfirmasi break. Hari ini Dharma masih bisa naik 2% lebih dan berada di atas garis EMA 150 kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 1060 masih berupa support untuk saham Dharma, dan cara teranjang menengah juga Dharma masih oke, bisa kita lihat masih terbentuk high low dan masih ada potensi saat ini kembali naik mengetes 1100 minggu depan. Dan cara trend apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman sudah dapat di bawah harga 1000, bisa jadikan garis EMA 50 di sekitar 1025 untuk trailing stop atau garis EMA 150 untuk trailing stop. Dan jika kita lihat Dharma untuk kenaikan hari ini, bisa kita perhatikan di sini asing dalam beberapa minggu ini masih terus masuk akumulasi, dan kenaikan 2% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat Dharma minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1100. Dan ini menarik apabila minggu depan terpantau Dharma berhasil break 1100, maka cara pergerakan Dharma akan lanjut uptrend kembali dengan target berikutnya sekitar 1180 sampai 1200. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, masih bisa coba dipantau apabila sebelumnya belum sempat dapat sekitar garis EMA 150 untuk buy on breakout. Jadi buat entry minggu depan, apabila Dharma minggu depan berhasil naik dari 1100, masih menarik untuk coba ikut entry dengan target di sekitar 1180 sampai 1200 untuk target jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.